Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam saat Anda menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Sepia Ducayani, NIM 120430074 dari TPB 9, Program Studi Teknik Biomedis, Institut Teknologi Sumatera. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai pembuatan program kalkulator fluidostatis dan konversi radian ke derajat atau sebaliknya dengan menggunakan bahasa pemrograman C++ sebagai tugas ujian akhir semester atau UAS, pengantar komputer dan software 2. Adapun timeline presentasi pada hari ini yakni perkenalan, pendahuluan, flowchart, demo program, dan penutup. Pendahuluan. Bahasa C++ merupakan bahasa pemrograman yang merupakan perkembangan dari bahasa sebelumnya yakni bahasa C. Kelebihan bahasa pemrograman C++ karena bahasa ini hampir tersedia di semua jenis program komputer dan memungkinkan pembuatan aplikasi makro karena dukungan pustaka fungsi kelas yang banyak. Selain itu, pemrograman ini terstruktur sehingga lebih mendukung OOP atau Object Oriented Programming. Baiklah, latar belakang dari program yang akan saya buat, yakni pada program pertama, kalkulator sederhana fluidostatis. Jenis program ini merupakan implementasi dari mata kuliah fisika dengan materi fluidostatis. Dalam demo program, akan dijalankan kalkulator yang diset dapat menghitung nilai tekanan hidrostatis, dan tekanan berdasarkan hukum utama hidrostatika. Adapun rumus-rumus yang saya gunakan pada program ini yakni rumus tekanan, yakni gaya per luas bidang. Untuk tekanan hidrostatis, pH sama dengan massa jenis fluida, percepatan gravitasi, dan dikali kedalaman. Untuk rumus yang ketiga, yakni tekanan berdasarkan hukum utama hidrostatika. Ini rumusnya adalah PA sama dengan tekanan awal ditambah dengan tekanan hidrostatika. Untuk program yang kedua, yakni konversi nilai derajat ke radian ataupun sebaliknya, program ini merupakan implementasi dari mata kuliah matematika. Dalam demo program, nilai radian akan diubah menjadi derajat ataupun sebaliknya, tanpa perlu menggunakan kalkulator. Selain itu, hasil yang akan didapatkan dengan menggunakan program ini akan lebih cepat dan tepat dibandingkan dengan menghitung sendiri menggunakan tangan dan rumus. Adapun rumus-rumus yang saya masukkan ke dalam program ini yakni untuk mengubah derajat ke radian, saya menggunakan rumus derajat dikali pi per 180. Adapun untuk mengubah radian ke derajat, saya akan menggunakan rumus radian dikali 180 per pi. Adapun nilai pi yang saya gunakan pada program ini yakni 22 per 7. Flowchart program yang akan saya jalankan. Baiklah, untuk flowchart dari program yang telah saya buat, di sini program akan memulai programnya dengan judul program kalkulator sederhana rumus-rumus fluidostatis. Nanti user yang akan menggunakan program ini dihadapkan pada 3 pilihan, yakni disuruh untuk memilih rumus, yakni rumus tekanan hidrostatis, ataupun rumus dari tekanan berdasarkan hukum utama hidrostatika. Setelah user memilih antara pilihan 1, 2, atau 3, nantinya jika user memilih angka pilihan 1, maka output yang akan ditimbulkan oleh programnya yakni rumus tekanan. Rumus tekanan biasa yakni gaya dibagi dengan luas bidang. Nantinya program akan menunjukkan perintah untuk memasukkan nilai gaya dalam Newton.
Selanjutnya, user akan disuruh oleh program untuk memasukkan nilai luas bidang dalam meter atau A, input A, lalu secara otomatis nantinya nilai P dalam Pascal akan muncul dari program. Selanjutnya, program akan menyuruh user untuk menekan Y untuk ulangi. Jika user memasukkan selain Y dari program, maka program akan menimbulkan pilihan error, lalu program tersebut tidak akan berjalan. Jika user memasukkan nilai Y atau huruf Y dengan benar, maka dihadapkan lagi pada input pilihan. Yang kedua, jika user menggunakan angka pilihan 2 dalam menjalankan program ini, maka output yang akan dihasilkan yakni rumus untuk mencari tekanan hidrostatis, yakni X dikali G dikali H. Selanjutnya, program akan menyuruh user untuk memasukkan nilai massa jenis fluida atau X. Selanjutnya, ketika user telah memasukkan nilai X di sini, kemudian program akan menyuruh kembali user untuk memasukkan nilai percepatan gravitasi dalam meter. Kemudian, jika user memasukkan input G pada program, maka akan timbul kembali masukkan nilai kedalaman titik dari permukaan fluida. Dan setelah user memasukkan nilai H pada output, pada program, maka nilai tekanan hidrostatis akan muncul dalam Pascal dengan output sebagai nilai pH dalam Pascal. Seperti pilihan 1 tadi, selanjutnya program akan menyuruh user untuk menekan Y untuk ulangi program. Jika Y tidak ditekan, maka nilai dari program akan salah dan outputnya adalah pilihan error. Jika user memasukkan nilai Y dengan benar, maka dihadapkan kembali pada input pilihan. Selanjutnya, jika user memasukkan nilai angka 3 pada program, maka output yang akan keluar adalah mencari tekanan berdasarkan hukum utama hidrostatika. Rumus yang digunakan pada pilihan ini yakni PA sama dengan A ditambah PH. Kemudian program akan menyuruh user untuk menginput nilai tekanan awal atau di sini disimbolkan dengan A. Kemudian program akan menyuruh user untuk memasukkan nilai tekanan hidrostatika. Selanjutnya, ketika user sudah memasukkan nilai pH atau tekanan hidrostatika, maka output yang keluar adalah nilai PA atau nilai tekanan berdasarkan hukum utama hidrostatika dalam Pascal. Selanjutnya, seperti pilihan 1 dan 2 tadi, jika menekan Y dengan benar, maka akan bernilai benar. Jika selain Y, maka programnya akan muncul output pilihan error. Lalu, jika di input pilihan ini user memasukkan angka, jika user memasukkan angka selain dari 1, 2, dan 3, maka program akan langsung mengoutput pilihan error dari program. Selanjutnya, jika pilihan error telah dipilih, maka programnya akan berakhir. Untuk program yang kedua, yakni pada awal program akan muncul judul program pengkonversi nilai radian ke derajat ataupun sebaliknya. Outputnya di sini terdapat pilihan
Yang pertama mengubah derajat ke radian, yang kedua mengubah radian ke derajat. Nantinya user akan disuruh untuk memilih antara pilihan 1 atau pilihan 2. Di sini user disuruh untuk memilih. Jika user memilih pilihan angka 1 bernilai benar, maka program akan menyuruh user untuk memasukkan nilai derajat. Selanjutnya user memasukkan input derajat, output yang keluar otomatis mengubah nilai derajat tersebut menjadi radian dengan menggunakan rumus derajat dikali 22/7/180. Selanjutnya, output yang akan dihasilkan adalah nilai radian dalam rad adalah, kemudian program akan menyuruh user untuk menekan Y untuk ulangi. Jika selain dari Y, maka program akan bernilai salah dan output pilihan error. Jika bernilai benar, maka program akan kembali menjadi integer pilihan 1 atau 2, dan user disuruh untuk memilih lagi. Jika user memasukkan pilihan angka 2 di sini, maka output yang akan dihasilkan adalah user disuruh program untuk memasukkan nilai radian. Input radian telah dimasukkan. Selanjutnya, otomatis program akan mengubah nilai radian menjadi derajat dengan menggunakan rumus radian dikali 180/7/22. Output yang dihasilkan adalah nilai radian dalam rad. Baik, pada input pilihan, jika user memasukkan angka pilihan 2 pada program, maka output yang dihasilkan dan program akan menyuruh user untuk memasukkan nilai radian. Kemudian, ketika user memasukkan nilai radian, otomatis program akan mengubah nilai radian tersebut ke derajat dengan menggunakan rumus radian dikali 180 dikali 7 per maksud saya, output secara otomatis akan mengubah radian menjadi derajat dengan menggunakan rumus radian dikali 180/7/22. Selanjutnya, output yang akan dimunculkan oleh program adalah nilai derajat adalah untuk hasilnya. Kemudian, user dihadapkan lagi pada nilai tekan Y untuk ulangi. Jika memasukkan selain Y akan bernilai salah, jika benar kembali kepada pilihan input pilihan. Jika user memasukkan nilai angka pilihan selain 1 dan 2, maka program akan bernilai salah dan program langsung berhenti sebagai pilihan error. Input pilihan, jika user memasukkan angka pilihan 2 pada program, maka output yang dihasilkan dan program akan menyuruh user untuk memasukkan nilai radian. Kemudian, ketika user memasukkan nilai radian, otomatis program akan mengubah nilai radian tersebut ke derajat dengan menggunakan rumus radian dikali 180/7/22. Selanjutnya, output yang akan dimunculkan oleh program adalah nilai derajat adalah, kemudian user dihadapkan lagi pada nilai tekan Y untuk ulangi.
Jika memasukkan selain Y akan bernilai salah, jika benar kembali kepada pilihan input pilihan. Jika user memasukkan nilai angka pilihan selain 1 dan 2, maka program akan bernilai salah dan program langsung berhenti sebagai pilihan error. Demo program yang akan saya jalankan. Baik, untuk demo program, di sini saya mendemokan program mengenai rumus-rumus dari fluidostatis tadi. Di sini, pada baris pertama, dimasukkan include IOStream, di mana include IOStream adalah file header yang biasanya ada pada pemrograman C++. Di sini ada selamat datang di program kalkulator sederhana rumus-rumus fluidostatis. Program ini dibuat oleh Setiadi Cahyani, NIM 120430074 dari TPB 9 Program Studi Institut Teknologi Sumatera. Jadi silakan masukkan nilai sesuai dengan perintah. Terima kasih. Ini cuma sebagai pemanis dari program yang saya buat. Selanjutnya, pada baris ke-9 dimasukkan using namespace std titik koma. Titik koma digunakan untuk mengakhiri agar program yang di-input akan berhasil. Selanjutnya, pada baris ke-10 ada integer main. In main atau integer main merupakan singkatan dari integer yang fungsinya untuk mengelompokkan variabel dari bilangan bulat. Selanjutnya, di sini dimasukkan integer rumus. Selanjutnya dimasukkan float f a p x g h b. Ini merupakan komponen-komponen dari rumus yang bila program ini didemokan, dijalankan programnya, maka program akan berjalan. Selanjutnya, di sini saya menggunakan tipe do while, di mana do while melakukan perulangan sama seperti while, tetapi untuk perulangan do while nilai dari output dari program ataupun input yang akan dimasukkan belum termasuk. Jadi digunakan do while. Untuk selanjutnya dilakukan, saya menuliskan cout di sini. Cout di sini berfungsi sebagai standar dari suatu program agar ketika program dijalankan nilai yang huruf atau kalimat bisa muncul saat program didemokan. Syarat agar program tersebut berjalan dilakukan dengan mengetik angka kurang dari ini sebanyak dua buah. Selanjutnya dibuat tanda petik 2, kemudian nama program dimasukkan ke sini. Di sini dibuat juga tanda kurang dari sebanyak 2 buah dan dibuat NDL titik koma. Fungsinya di sini untuk mengakhiri baris dari program yang akan dijalankan. Ini hanya sekedar agar tampilannya menarik. Baris selanjutnya berikut rumus yang dapat dihitung. Sama seperti baris-baris sebelumnya, dibuat NDL titik koma. Di sini cout juga, tekanan, rumus dari tekanan ini, yang ini. Ini rumus tekanan hidrostatis. Dan ini rumus tekanan berdasarkan hukum utama hidrostatika. Selanjutnya, dibuat juga cout agar muncul 1 mencari tekanan,
2 mencari tekanan hidrostatis, 3 mencari nilai tekanan berdasarkan hukum utama hidrostatika. Kemudian user, di sini program akan membuat user untuk memilih antara 1, 2, dan 3. Di sini masukkan angka pilihan Anda. Kemudian chain atau C input digunakan untuk menyimpan data yang akan dibuat. Di sini saya menuliskan rumus agar di fungsi if else nanti digunakan. Cout NDL. Coba kita jalankan. Nah, nanti program akan berbentuk seperti ini. Program kalkulator sederhana dengan pilihan, program akan menyuruh user untuk memasukkan angka pilihan Anda. Muncul F atau gaya. Selanjutnya dibuat perintah if rumus sama dengan 1. Ini gunanya agar yang ditimpulkan nanti dari program berupa nilai tekanan atau hasil tekanan yang akan dibuat. Di sini cout-nya, cout atau tampilan yang akan muncul pada program adalah masukkan nilai atau F dalam N. Ini menyimpan data F. Selanjutnya cout digunakan untuk memasukkan nilai luas permukaan atau A dalam meter, kemudian simpan kembali datanya dalam A. Ini adalah nilai rumus dari nilai tekanan, kemudian cout atau keluaran dari nilai P dalam Pascal adalah sebesar P. Kita coba jalankan. 1. Masukkan nilai gaya atau F dalam N. Misal 2. Masukkan nilai permukaan atau A dalam meter sebanyak 2. Jadi nilai yang akan muncul adalah P dalam Pascal adalah 1. Karena rumus dari tekanan adalah F dibagi dengan A. Jadi hasilnya 1. Tekan Y untuk ulangi. Baik. Untuk pilihan yang kedua, digunakan else if. Ini merupakan pilihan fungsinya untuk memilih dari if yang ada di sini. Di sini saya inputkan cout atau tampilan yang akan muncul nanti jika kita memilih angka pilihan 2, yakni memasukkan nilai massa jenis fluida dalam X dalam kilogram per meter kubik. Kemudian nilai dari massa jenis fluida atau X akan disimpan dalam chain. Kemudian program dibuat juga cout, masukkan nilai percepatan gravitasi atau G dalam meter per sekon kuadrat. Kemudian data dari G itu disimpan. Yang ketiga, masukkan nilai kedalaman titik dari permukaan fluida dalam meter. Data tersebut juga disimpan. Berikut merupakan rumus dari tekanan hidrostatis, yakni P sama dengan X dikali G dikali H. Cout atau keluarannya nanti adalah nilai pH atau nilai tekanan hidrostatis dalam Pascal adalah sebagai berikut. Kita jalankan programnya. Mencari nilai tekanan hidrostatis yakni 2. Misal masukkan X itu 2, masukkan nilai percepatan gravitasi sebesar 10, dan masukkan nilai kedalaman titik dari permukaan fluida dalam meter sebesar 2. Jadi nilai tekanan hidrostatis yang akan muncul adalah 40, yang merupakan perkalian dari X, G, dan H. Tekan Y untuk ulangi. Maka program berjalan kembali. Untuk else if yang ketiga, yakni tekanan berdasarkan hukum utama hidrostatika. Di sini juga menggunakan rumus
else if, menggunakan rumus juga else if, dengan cout, masukkan nilai tekanan awal atau A dalam Pascal, kemudian nilai A disimpan kembali dalam chin, kemudian nilai cout masukkan nilai tekan hidrostatis atau B dalam Pascal, nilai B juga ditulis, disimpan. Di sini saya menggunakan permisalan. Permisalan A sebagai tekanan awal dan B sebagai tekanan hidrostatis. Jadi rumus yang digunakan adalah P sama dengan A ditambah B. Cout yang akan keluar, yakni nilai PA dalam Pascal, adalah sebagai berikut. Kita akan coba jalankan programnya. Masukkan nilai tekanan awal, misal 1. Masukkan nilai tekanan hidrostatis sebanyak 2. Maka nilai PA dalam Pascal adalah 3, yang merupakan penambahan dari A dan B. Yang terakhir, yakni else if digunakan jika pilihan tidak ada pada program. Untuk jika user memasukkan nilai yang tidak sesuai dengan program yang telah dijalankan. Kita masukkan. Jika memasukkan nilai selain 1, 2, dan 3, misal di sini adalah 9, maka pilihan error. Pilihan error di sini disebabkan oleh adanya else if dalam program. Kemudian di sini cout tekan Y untuk ulangi. Ini berfungsi untuk kembali menjalankan program. While juga termasuk dari program dari do while. Kemudian return 0, titik koma, ini berfungsi agar program kembali lagi seperti semula jika kita menekan Y. Selanjutnya, pada program kedua, yakni konversi nilai radian ke derajat. Di sini ada program. Baiklah, untuk program yang kedua, yakni konversi radian ke derajat. Di sini ada selamat datang di program pengkonversi nilai derajat ke radian atau sebaliknya. Program ini dibuat oleh Septiadi Cahyani, NIM 120430074. Silakan masukkan nilai sesuai dengan perintah. Terima kasih. Di sini using space name digunakan. Selanjutnya integer main atau untuk mengelompokkan variabel. Di sini integer konversi, float. Float merupakan variabel-variabel yang ada pada program ini agar jika program dijalankan nilai dari program ini dapat berjalan. Di sini juga dilakukan do while. Kemudian di sini ada cout. Cout tampilan dari program yang akan muncul, yakni program pengkonversi nilai radian ke derajat ataupun sebaliknya. Nanti di sini ada pilihan mengubah derajat ke radian, 2 mengubah radian ke derajat. Di sini juga dimasukkan NDL sebagai akhiran dari suatu kalimat. Kemudian di sini dimasukkan sin konversi yang merupakan untuk menyimpan data-data yang telah dibuat. Di sini cout NDL. Masukkan pilihan Anda, nanti akan muncul di program ini. Kita coba. Nah, di sini nanti akan ada seperti ini. Mengubah derajat ke radian, mengubah radian ke derajat. Di sini ada if sebagai pengkonversi.
Di sini jika user memasukkan nilai 1 nanti, akan muncul cout sebagai munculan dari program jika memilih nomor 1, memasukkan nilai derajat. Kemudian sin di sini digunakan untuk menyimpan dari program. Kemudian cout akan muncul dalam radian titik 2. Di sini merupakan rumus dari otomatisnya nilai derajat yang akan muncul, maksud saya nilai radian yang akan muncul ketika nilai derajat dimasukkan. Kita coba. Masukkan nilai derajat, misal 20, maka nilai radian akan langsung muncul, yakni sebesar 0,349206. Di sini sudah otomatis, jadi tidak perlu untuk pakai rumus lagi. Yang kedua, else if konversi yang kedua. Else if ini digunakan jika sebagai pilihan untuk user agar bisa melakukan jenis pemrograman yang lain. Di sini cout yang dibuat agar muncul programnya, yakni masukkan nilai radian. Di sini sin untuk menyimpan radian, kemudian cout dalam derajat. Di sini sudah ada rumus untuk mengonversi nilai radian ke dalam derajat, yakni radian dikali 180 dikali 7/22. Kita jalankan programnya. Pilih 2, masukkan nilai radian sebesar 20. Nanti dalam derajat akan muncul nilai sebesar 1142,45 derajat. Di sini else saja digunakan jika user memasukkan nilai pilihan input kecuali dari 1 dan 2. Di sini digunakan untuk mengakhiri program, cout y untuk mengulangi agar program kembali berulang, sin ulangi untuk menyimpan, tekan y untuk ulangi, cout ndl ini untuk mengakhiri, dan return 0 ini untuk mengakhiri program. Baiklah, terima kasih untuk teman-teman yang telah menonton video ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.